Setelah kita membuktikan setengah putaran sebagai suatu transformasi, ada sebuah teorema dengan memperhatikan gambar yang ini, yaitu teorema 4.1, yaitu jika A suatu titik, kemudian G dan H dua garis yang tegak lurus dan berpotongan di A, ini G ya, garis G, ini garis H, berpotongannya di A, begitu tegak lurus, maka setengah putaran pada titik A, ini SA, nanti hasilnya sama dengan komposisi dari pencerminan MG MH ya, pencerminan MG MH maksudnya pencerminan terhadap H dulu, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H, seperti komposisi fungsi yang kita ketahui di kalkulus ya. Ini kita coba buktikan nanti apakah setengah putaran pada titik A ini sama dengan komposisi dari MG MH. Kita buktikan. Nah, ini sudah titik A, GH garis tegak lurus berpotongan di A. Nah, kasus pertama ya, maka kita harus mengecek tetap dua kasus. Jika P tidak sama dengan A dan P sama dengan A. Yang pertama, jika P tidak sama dengan A, maka karena G tegak lurus H, maka dapat dibentuk sebuah sistem sumbu ortogonal atau seperti koordinat kartesius ya. G sebagai sumbu X, ini sumbu X misalnya, kemudian H-nya sebagai sumbu Y, kemudian A-nya sebagai titik asalnya atau titik O yang biasanya kita kenal. Kita misalkan ada sumbu XY begitu, maka kita nanti bisa menamakan titik P-nya nanti koordinatnya X, Y misalkan begitu. Nah, sehingga kita bisa mengambil P di V misalkan, maksudnya di domainnya koordinatnya X, Y ya. Nah, kita tunjukkan bahwa untuk setiap P berlaku SAP nanti sama dengan MG MHP begitu ya. Baik, kita misalkan tadi karena kita kasusnya P tidak sama dengan A, maka di sini P koordinatnya X, Y tidak sama dengan titik A atau titik asalnya misalkan di situ. Nah, di sini kita misalkan SAP setengah putaran pada titik A dari titik P ini akan menghasilkan P double aksen. Nah, koordinatnya misalnya X1, Y1. Oke. Nah, karena SAP sama dengan P double aksen, maka A menjadi titik tengah dari P double aksen. Nah, ini kurang aksen. Oke. Sehingga 0,0 ya, karena titik tengahnya tadi titik asal A ya, 0,0 itu titik asal, titik tengah atau koordinatnya titik A, itu sebagai titik tengah kita peroleh 0 nanti sama dengan X1 plus X per 2, dan yang absisnya yang absisnya ya, yang ordinatnya Y1 plus Y per 2. Nah, maka kita akan memperoleh di sini X1 plus X2, X1 plus X nanti sama dengan 0, dan kita peroleh X1 nya sama dengan min X, dan demikian juga Y1 plus Y sama dengan 0, kita memperoleh Y1 sama dengan min Y. Sehingga kita memperoleh di sini
koordinat dari SAP ya, P double aksen tadi adalah min X, min Y dari sini tadi ya, min X ini min Y kita kasih sebagai persamaan yang pertama. Kemudian berikutnya kita bekerja ke komposisi pencerminan. Baik, sebagaimana kita ketahui komposisi fungsi, misalkan ini juga fungsi ya, fungsi dalam bentuk pencerminan, MHP itu sama juga MG mengoperasikan MHP. Nah, MHP di sini ini H garis H, P-nya di sini. Ya, kalau kita cerminkan nanti menghasilkan P aksen, nanti hasilnya min X, Y begitu ya. Jadi MHP min X, Y kita cerminkan terhadap garis garis G, ini garis G. Jadi P aksen ini min X, Y kita cerminkan nanti menghasilkan P double aksen, hasilnya min X, min Y. Sehingga di sini kita memperoleh persamaan yang kedua, MG MHP hasilnya sama, min X, min Y. Sehingga untuk kasus yang pertama ini terbukti SAP sama dengan MGMH P untuk setiap PDV. Jadi kesimpulannya SA sama dengan MGMH ya. Baik, selanjutnya kasus yang kedua yaitu P-nya sama dengan A. Ini lebih mudah ya, sesuai dengan definisi SAA ya, ini nanti hasilnya A sendiri, kita kasih persamaan yang pertama. Kemudian untuk MGMHA ya, MHA ya, maksudnya di sini karena A itu berada di H ya, tadi titik potong kedua garis begitu, berarti berada di H dan juga berada di G begitu, maka MHA hasilnya adalah A. Kemudian MGA A nya berada di G juga, maka hasilnya juga A. Maka ini persamaan kedua terbukti 1 dan 2 sama, sehingga SAA sama dengan MGHA begitu. Sehingga dari dua kasus ini sama dengan A dan tidak sama dengan A untuk setiap P, maka kita simpulkan bahwa SA setengah putaran pada titik A sama dengan hasil komposisi pencerminan MG dan MGMH begitu ya. Itu untuk teorema 4.1. Sekarang kita ke teorema 4.2, masih pencerminan, masih komposisi dua pencerminan begitu. Yang ini jika G dan H dua garis tegak lurus seperti tadi, maka komposisi pencerminan MGMH sama dengan komposisi pencerminan MHMG. Oke, kita buktikan dua kasusnya sama, yang satu tidak sama dengan A, yang satunya sama dengan A. Untuk yang tidak sama dengan A, maka kita tadi sudah memperoleh ya bahwa MGMHP ini nanti sama dengan setengah putaran dari P dengan A nya perpotongan G dan H ya. Kemudian yang sebaliknya MGP ya, MGP ini kita pluskan terhadap MH,
kita coba kenapa dapatnya X, min Y. Kita coba gambarkan kurang lebih di sini. Ini tadi apa? Ini H, ini G, ini W di sini. Ya, kalau P di sini X, Y menjadi dicerminkan terhadap G di sini, maka nanti hasilnya min X, X, Y, min Y. Oke. X-nya tetap positif, Y-nya negatif, maka di sini MGP nanti hasilnya X, min Y. Nah, kemudian MH X, min Y ini dari ini dicerminkan terhadap garis H, maka di sini X-nya menjadi negatif ya, di sini darah negatif. Jadi di sini min X, min Y. Ini kalau titiknya di sini ya, ini dicerminkan ini ke sini, itu dari sini. Ini istilahnya sama dengan setengah putaran terhadap ini tadi A ya. Ini A ya, setengah putaran terhadap setengah putaran pada titik A dari titik P. Jadi sini hasilnya nanti sama dengan SAP. Jadi MH MGP sama dengan SAP. Itu ya, MG MHP sama dengan SAP sama dengan MH MGP. Jadi MG MH sama dengan MH MG. Selanjutnya untuk P sama dengan A. Ya, ini trivial ya. MG MHA itu MHA ya A, MGA ya A, begitu. Dan sebaliknya MH MGA, MGA itu A, MHA itu A. Jadi hasilnya sama. Oke, jadi di sini terbukti dari dua kasus ini jika G dan H tegak lurus, maka MGH sama dengan MHG.